Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasan. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Insya Allah hari ini saya akan melaksanakan tugas pembelajaran saya dalam rangka memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN yang akan saya laksanakan di kelas 9 MTS Haskumpek Cirebon dengan materi perubahan sosial. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, sebelum kita nanti memulai materi pembahasan, apakah dari teman-teman kamu ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua. Atau mungkin nanti Bapak absen terlebih dahulu ya. Kita absen satu persatu dan nanti yang disebutkan namanya acungkan tangan atau bilang hadir. Afwah Mumtazah ada? Hadir. Kemudian Anggun Wulansari, Aida Nur Oriza, Fitratul Alvin, Hasna Kaila, Najwa Nabila Sya'bani, Putri Yasmin, Ruwaidah Asfiani, Syahnas Afiatun Halifa, Sinta Dewi Lestari, Chelsea Alifah, Irba Nasikhoh, Hilda Firdausi, Wilda Nur Anggriani, Mailani, Nur Hasanah. Berarti semuanya hadir dan alhamdulillah tidak ada yang tidak hadir pada kesempatan hari ini. Baik, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh siapa untuk berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita diawali dengan berdoa karena berdoa itu merupakan suatu keharusan, terutama kita bagi umat muslim. Ketika kita akan melaksanakan aktivitas, maka kita diharuskan untuk melaksanakan doa terlebih dahulu supaya aktivitas yang kita laksanakan itu mendapatkan keberkahan. Ya. Kemudian selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu nasional kebangsaan kita. Silakan dipimpin sebagai dirijennya siapa yang siap maju ke depan. Fariza, silakan maju. Indonesia tanah airku, aku Di sana aku berdiri dari tandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih Oriza. Oke, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tentang materi apa saja yang akan hari ini kita bahas bersama-sama. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas ya, tentang perubahan sosial. Nah, di LKS-nya atau di LKPPD-nya silahkan kalian buka materinya di bab 1 itu ada tentang perubahan sosial. Ada? Baik. Sambil nanti Bapak tayangkan materi atau mungkin yang pertama Bapak akan menampilkan tentang modul ajarnya dulu. Tujuan pembelajarannya apa? Setelah nanti kita membahas tentang materi ini. Kalian bisa lihat di layar sini. Jadi nanti setelah kita membahas tentang materi perubahan sosial itu, nah nanti tujuan dari pembelajaran itu adalah satu, kamu nanti dapat menjelaskan tentang pengertian perubahan sosial. Yang kedua, kamu dapat mengidentifikasi atau dapat mencari bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada di masyarakat. Nanti apa saja perubahan sosial itu, nah nanti kamu bisa mengetahui setelah kita membahas materi tentang perubahan sosial ini. Kemudian tujuan yang ketiga adalah nanti kamu bisa menyebutkan faktor penyebab terjadinya perubahan sosial itu apa. Misalkan contoh, nanti di masyarakat kita itu sedang terjadi bencana alam. Nah, dari bencana alam itu faktor penyebabnya apa, kemudian nanti perubahan sosial yang terjadi setelah bencana alam itu apa, nanti kamu bisa menyimpulkan hal itu. Kemudian tujuan yang keempat, nanti kamu dapat memberikan contoh perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kamu. Kemudian yang terakhir, tujuan dari pembelajaran kita itu adalah menunjukkan sikap terbuka terhadap perubahan sosial secara bertanggung jawab. Nah, itu adalah tujuan kita nanti setelah kita membahas tentang materi perubahan sosial itu. Nah, sebelum Bapak akan membahas lebih lanjut tentang perubahan sosial, Bapak akan sedikit menstimulus kamu. Ya, sedikit menanyakan, barangkali mungkin kamu di kamar sudah pernah membaca materi atau mungkin sudah melihat bahan ajar kamu. Nah, kira-kira ya, coba barangkali ada yang tahu, nanti kamu bisa mengacungkan tangan. Ya, mungkin di rumah ada yang sudah pernah membahas. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan sosial itu? Kira-kira ada nggak di antara kamu yang mungkin sudah pernah membaca tentang materi itu? Cung, siapa? Kamu? Namanya siapa? Putri Yasmi. Perubahan sosial itu apa? Iya, peralihan. Iya, peralihan tata kehidupan masyarakat di mana terjadi secara terus-menerus. Ada lagi barangkali mungkin yang tahu tentang pengertian perubahan sosial? Siapa? Cung? Siapa? Hasna silahkan. Apa? Iya. Baik, ya itu dua teman kamu sudah menjawab tentang perubahan sosial. Pada dasarnya semua jawabannya betul. Ya, jadi perubahan sosial itu adalah peralihan, ya, peralihan suatu struktur keadaan di suatu daerah kemudian berpindah ke
keadaan kondisi yang lain. Seperti contoh begini. Nah, ini ada gambar. Yang di atas gambar ini ada gambar kendaraan, yaitu kalau zaman dulu disebut dengan delman. Kemudian di bawahnya ada kendaraan mobil. Ya. Nah, dulu sebelum adanya kendaraan mobil, belum ada kendaraan motor dan seterusnya, orang itu berkendara yaitu dengan menggunakan kendaraan delman. Karena pada saat itu belum ditemukan mobil, belum ada motor, belum ada kendaraan yang berbahan bakar bensin dan seterusnya. Sehingga mereka ketika mau melakukan perjalanan kemanapun, maka mesti menggunakan kendaraan transportasi delman. Ya. Bahkan ketika mereka tidak mampu untuk membayar kendaraan tersebut, ya mereka harus menempuh perjalanan tersebut dengan cara jalan kaki. Nah, berarti apa? Dari orang memakai kendaraan dengan menggunakan delman, kemudian beralih sampai ada yang namanya kendaraan mobil, berarti itu kan mengalami peralihan atau perubahan. Nah, itu yang dimaksud dengan perubahan sosial. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Apa perubahan sosial, kemudian macamnya seperti apa, pengelompokannya bagaimana. Nanti kita bisa pelajari di pertemuan kita pada hari ini. Contoh lagi, yaitu perkembangan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, revolusi kemerdekaan itu terjadi secara cepat. Beda ketika tadi saya bilang penggunaan kayu bakar ke minyak tanah itu terjadi ratusan tahun. Kemudian dari minyak tanah ke gas itu juga terjadi ratusan tahun. Jadi evolusi sangat lama. Ada juga perubahan yang sangat cepat. Nah, itu perubahan sosial berdasarkan waktu. Jadi ada yang lambat, ada yang cepat. Kemudian perubahan sosial berdasarkan perkembangannya. Itu satu, ada perubahan progres, yaitu perubahan yang direncanakan oleh pemerintah. Jadi contoh misalkan adanya listrik yang masuk ke desa-desa, itu ada perubahan yang direncanakan oleh pemerintah untuk pemerataan penerangan di setiap tempat atau di setiap wilayah. Sehingga masuklah namanya listrik. Dulu mah orang belum ada listrik, ya pakainya alat seadanya, ada yang obor dan seterusnya. Hanya masuklah listrik. Nah, itu perubahan progres, perubahan yang membawa kemajuan bagi masyarakat, yang merupakan perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat atau yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, itu adalah perubahan perkembangan teknologi, tetapi hal itu membawa dampak positif. Sehingga apa? Dapat meringankan pekerjaan. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu supaya kamu tetap fokus, tidak ngantuk. Berdiri dulu silahkan. Ini ada kue. Nanti kue ini bisa kamu dapatkan dengan cara rebutan. Satu ada sikut, dua ada sikat. Kalau sikat berarti langsung diambil, ya. Kemudian yang berikutnya ada sakit. Kalau sakit kamu pegang perut. Sikut. Akhirnya matanya udah pada ke kue semua. Sakit. 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 Saya bilang sakit. Belum sakit. Oke. Sikat. Oke. Langsung yang dapat kuenya tuh. Oke. Oke, sudah fokus? Kita lanjutkan materinya. Tadi saya ulangi, perubahan itu ada berdasarkan waktu, itu ada perubahan yang lambat, apa berdasarkan waktunya satu, nanti ada perubahan evolusi lambat, kemudian ada perubahan revolusi, perubahan yang cepat. Kemudian berdasarkan perkembangannya, ada perubahan progres, ada perubahan regres, gitu ya. Kemudian berikutnya dampak perubahan sosial. Setiap perubahan sosial yang terjadi di sekitar kita atau terjadi di masyarakat Indonesia itu memiliki beberapa dampak. Ya. Jadi perubahan itu yang kita kehendaki adalah perubahan yang baik, namun terkadang perubahan yang terjadi itu juga membawa dampak yang kurang baik. Kita bahas dulu dampak positifnya. Ya. Satu, suatu perubahan sosial dapat berdampak bagi kehidupan manusia di lingkungan masyarakat. Jadi dampak positif itu adalah dampak yang dianggap membawa
kebaikan bagi kita. Satu, adanya berbagai penemuan dalam kehidupan sosial. Ya. Dulu orang menggarap sawah dengan menggunakan hewan. Kemudian ditemukanlah yang namanya traktor. Dulu orang berkomunikasi lewat surat. Ditemukanlah alat komunikasi namanya handphone. Itu membawa dampak positif. Yang akhirnya apa? Perjalanan kamu akan merasa terbantu. Penemuan-penemuan semacam itu membawa dampak positif bagi kita. Kita merasa terbantu. Kemudian dampak negatif. Kita bahas terakhir dampak negatif. Setelah itu nanti kita akan membuat kerja kelompok. Dampak negatif. Munculnya disintegrasi sosial. Ketika perubahan sosial tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai atau pengelolaan yang bijak, bisa muncul disintegrasi sosial. Perbedaan pandangan yang tajam seperti antara tradisi modernitas bisa menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Misalkan dalam satu daerah ada dua kelompok orang yang kelompok satu memegang teguh tentang tradisi zaman dulu, kemudian kelompok satunya justru mereka mengikuti perkembangan zaman, sehingga ketika satu kelompok dengan kelompok ini saling berselisih, berbeda paham, akhirnya apa? Terjadi gesekan-gesekan, akhirnya terjadilah perselisihan. Satu pokoknya saya pegang tradisi zaman dulu lah. Saya tidak mau pegang handphone, saya nggak mau komunikasi dengan perempuan, saya nggak mau pakai kendaraan, pokoknya saya pengen jalan kaki, nggak mau pegang HP, nggak mau komunikasi dengan lawan jenis dan seterusnya. Sehingga apa? Ada sekelompok lain yang sudah mengikuti perkembangan zaman. Akhirnya apa? Saling berselisih, saling berbeda pendapat, hanya timbullah gesekan-gesekan. Akhirnya nanti justru akan menimbulkan perpecahan. Itu dampak negatifnya. 3, munculnya budaya konsumtif. Apalagi Indonesia itu kan berada di wilayah yang sangat strategis. Kita itu diapit oleh 2 benua dan diapit oleh 2 samudra. Berarti kan kita dilalui oleh beberapa negara ketika akan melakukan transaksi internasional, misalkan transaksi perdagangan, transaksi misalkan bilateral, kunjungan beberapa negara, itu mesti melewati Indonesia. Karena Indonesia banyak dilalui oleh wisatawan asing, sehingga apa? Dampak negatifnya kita terkena dampak namanya itu kebarat-baratan, terutama ketika dalam cara berpakaian. Orang sekarang berpakaian sudah mengikuti gaya orang-orang barat dan seterusnya. Ya. Kemudian orang sekarang bergaul sudah mengikuti gaya orang barat. Ya, jadi seperti itu. Ya, sekarang Bapak ingin memberikan tugas kelompok. Namun sebelum itu, Bapak berdasarkan pertemuan asesmen tahun kemarin, Bapak sudah mengelompokkan beberapa dari nama-nama kamu. Bapak menjadi 3 kelompok ya. Nanti yang saya sebutkan silahkan bergabung dengan yang saya sebutkan. Kelompok A misalkan nanti dengan kelompok A, kemudian kelompok B dengan B, C dengan C. Nanti tugasnya saya kasih setelah kelompoknya jadi. Yang pertama kelompok A, Afifah. Yang kemudian Fitratul Alvin. Kemudian Najwa Nabila Sya'bani. Kemudian Syahnas Afiatun. Kemudian Chelsea Arifah. Kemudian Meilani. Itu kelompok A. Kemudian kelompok B, Chelsea Renggina Putri. Kemudian Putri Yasmin. Kemudian Anggun Wulansari. Kemudian Hilda Firdausi. Kemudian Nur Hasanah. Itu kelompok B. Kemudian kelompok C, Ezri Jessica ya. Kemudian Hasna Kaila. Kemudian Ruwaidah Asfiani. Kemudian Sinta Dewi Lestari. Kemudian Irba Nasikhoh. Kemudian Wilda Nur Anggraini. Jadi 6 orang. Jadi yang namanya saya sebutkan tadi kelompok A, B, C. Silahkan sekarang bergabung dengan 6 orang itu. Berarti yang A sebelah sini, ya, yang A sebelah sini, kemudian yang B di sana di belakang, kemudian yang C sebelah sini.
Silakan bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang apa saja perubahan sosial budaya akibat Indonesia berperan melawan penjajahan Belanda. Yang pertama itu adalah Munculnya kesadaran nasional, munculnya semangat juang yang tinggi untuk melawan para penjajah Belanda. Yang kedua, masyarakat menyadari merdeka itu berharga dan penting. dan perbuatan struktur sosial. Contohnya, tidak ada lagi jarak antara kaum bangsawan dan rakyat jelata. Bahkan selama masa perjuangan rakyat biasa bisa menjadi pemimpin perlawanan sehingga struktur sosial menjadi lebih terbuka. Ketiga, perkembangan organisasi sosial dan politik. Contohnya, muncul organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Taman Siswa yang menjadi wadah perjuangan rakyat dan pemuda. Dan yang keempat, perubahan pola pikir menjadi wadah perubahan pola pikir. Contohnya, dari menerima penjajahan menjadi menolak dan berjuang aktif untuk merdeka. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Baik, saya menyimpulkan setengah menit dari tadi yang sudah dipresentasikan oleh teman kamu, kenapa Indonesia kemudian berperang melawan penjajah, apa perubahan sosialnya, sehingga mereka timbul rasa semangat juang untuk memerdekakan negara kita. Kemudian pola pikir mereka yang tadinya mereka itu pasrah dengan adanya tentara Belanda menjajah Indonesia, karena ingin merdeka, akhirnya apa? Mereka timbul rasa semangat kemudian untuk berjuang memerdekakan negara kita ini. Baik, saya kira sudah cukup bagus untuk kelompok 2 ya. Selanjutnya kelompok 3 saya minta untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pertanyaan dari Pak Hasan. Pertanyaannya adalah, carilah contoh pengaruh masyarakat lain di sekitar tempat tinggal kalian yang memungkinkan terjadinya perubahan sosial. Contohnya itu masuknya pendatang baru ke desa atau kampung. Pengaruhnya? Ya, pengaruh perubahan sosialnya apa? Pengaruhnya yaitu 1, perubahan gaya hidup. Warga lokal mulai meniru cara berpakaian, konsumsi, dan kebiasaan hidup pendatang yang lebih modern. 2, Pola interaksi sosial pun berubah. Adanya budaya baru membuat warga belajar hidup berdampingan dengan beragam perbedaan, atau misalnya toleransi antar agama atau adat istiadat dan lain-lain. Terus
peluang ekonomi baru. Pendatang yang membuka usaha baru di kampus seperti kuliner, teknologi, atau jasa yang mempengaruhi pola ekonomi lokal termasuk membuka lapangan pekerjaan. Sekian dari kita kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari tugas yang sudah disampaikan oleh kelompok 3 tadi sudah cukup bagus. Baik, selanjutnya kelompok 1, silakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bagaimana perubahan sosial yang terjadi di tanah subur dan tidak subur. Daerah tanah subur, contoh wilayah dataran tinggi. Contoh wilayahnya dataran tinggi, lembah sungai, kaki gunung. Perubahan sosial yang terjadi yaitu pertanian berkembang pesat karena tanahnya yang subur. Terjadi peralihan dari pertanian tradisional ke pertanian modern dengan cara menggunakan mesin pupuk kimia dan bibit unggul dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih. Saya akan sedikit melakukan kegiatan evaluasi terlebih dahulu. Nah, barangkali mungkin silakan setelah saya ajukan pertanyaan singkat dari materi yang saya sampaikan tadi, saya ada sedikit kuis. Ya, nanti hadiahnya adalah kue snaps. Silakan acukan tangan bagi yang tahu. Berdasarkan waktu terjadinya, perubahan sosial itu terbagi menjadi berapa? Sebutkan, Cung. Sinta. Evolusi itu apa? Perubahan apa? Kalau revolusi perubahan. Selanjutnya, saya punya tugas yang nanti kamu harus bikin ketika nanti kamu di pesantren ya. Tugasnya sudah saya catat. Nanti kamu silakan tulis di kertas kosong, dikasih nama dan kelas. Tugasnya ini, 1, silakan identifikasi 1 contoh perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kamu. Ya, misalkan berarti kamu nih asramanya di Al-Jadidah. Sebutkan perubahan contoh yang ada di Al-Jadidah seperti apa. Misalkan yang di asrama Asyifa, sebutkan perubahan sosial yang terjadi di asrama Asyifa apa. Nah, kemudian nanti faktor penyebabnya apa adanya perubahan itu dan dampak yang terjadinya apa. Selanjutnya, sebagai ucapan terakhir, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa kamu pahami. Dan sebagai akhir daripada tujuan pembelajaran itu, seperti saya jelaskan tadi, kamu nanti bisa mengidentifikasi jenis perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kamu ya. Kemudian nanti kamu bisa mengidentifikasi faktor penyebabnya apa. Kemudian dampak-dampak yang terjadi setelah ada perubahan itu apa. Saya harapkan dengan setelah dibahasnya materi tadi, kamu bisa lebih mengetahui, lebih paham lagi tentang tujuan daripada pembelajaran itu. Nah, untuk itu silakan kita tutup hari ini dengan doa dan dipimpin kembali oleh siapa tadi yang doa? Syahnes. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian sudah mendengarkan materi-materi saya dan semoga ke depan kita bisa lebih semangat lagi dalam belajar tentunya ya. Dan untuk itu Bapak akhiri, Bapak tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.